Chapter 0. Visual diawali dengan panel berisi kesenangan pengejar dopamin. Ada sebuah cerita horor yang menjadi tren di internet. Records of Dark Exploration. Baru-baru ini menjadi populer dan berseliweran di internet. Situs terbuka untuk semua orang bisa membagikan ghost story mereka. Awalnya, situs itu hanya situs kecil yang biasa dikunjungi oleh para siswa dan pelajar. Tapi, perlahan menjadi viral setelah masuk YouTube. Isi dari situs itu adalah cerita eksplorasi dari berbagai macam fenomena aneh yang disebut darkness. Dan terciptalah ribuan cerita hantu. Sangat cocok untuk dibaca ketika sedang bekerja. Ada yang bilang bahwa apapun yang berkaitan dengan pekerjaan itu menyenangkan selagi nggak kerja beneran. Sang protagonis sangat menyukai situs ini. Sampai di titik ia menciptakan dan mengupload cerita ghostnya sendiri. Siapa yang menyangka bahwa protagonis akan berakhir datang ke sana. Latar berubah. Terlihat stasiun kereta disertai hal-hal aneh seperti visual gacha Zenless Zone Zero. Maksudnya TV-TV yang bertumpukan. Dan ada beberapa barang-barang seperti merchandise. Ada sebuah papan animasi yang bertuliskan Explorer who has come to the darkness. Ada pelajar yang tidak sengaja berpapasan dengan protagonis. Protagonis terlihat membeli banyak sekali barang. Dan para pelajar yang tadi mengira bahwa protagonis itu adalah penimbun. Atau mungkin dia cuma beli banyak untuk diberikan kepada ponakannya. Tentu, semua barang itu dia beli untuk dirinya sendiri. Protagonis mempertanyakan, apakah pekerjaan yang tidak memberikan dopamin itu menjadi sebuah masalah? Dan protagonis baru menyadari bahwa dia menjalani kesehariannya tanpa merasakan dopamin. Sampai suatu hari ia diterima bekerja di sebuah perusahaan sebagai Field Exploration Team. Dan nama dari protagonis komik ini adalah Kim So Leum. Ada seseorang yang bertanya ke Kim So Leum, dan tiba-tiba panel berubah seperti kaset rusak yang mengisyaratkan bahwa Kim nanti akan mengalami pengalaman yang menyenangkan. Banyak tulisan-tulisan repetitif atau berulang, dan piip. Tidak ada yang bisa selamat di sini. Tulisan dengan font merah yang mengerikan. Latar berubah. Kini Kim berada pada upacara penerimaan karyawan. Kim masih bingung karena ia tiba-tiba ada di auditorium, lengkap dengan pakaian formal dan pembicara di atas panggung. Dia mencoba memahami situasinya, dan sepertinya Kim menyadari sesuatu yang janggal. Di sini ada peringatan yang terlihat familiar bagi Kim. Peringatan saat mengakses situs horor, Record of the Dark Exploration. Ada 3 peringatan yang tertulis. Pertama, terdapat visual yang brutal. Kedua, harus memiliki umur yang cukup, minimal 15 tahun untuk bisa mengakses ke situs ini. Ketiga, saling menjaga etika sesama pengguna. Chapter 0 berakhir. Chapter 0.5 atau chapter setengah. Kalian adalah kandidat terpilih. Itu yang diucapkan pembicara di ruang auditorium. Daydream Inc. Sebuah perusahaan farmasi yang dianggap mampu menciptakan apapun. Pembicara mengutarakan selamat kepada para peserta yang ada di sana karena mereka terpilih menjadi Field Exploration Team. 1 dari 5 tim di bawah Development Department dari Daydream Inc. Salah satu faksi besar yang muncul di dalam Record of the Dark Exploration. Tim yang mengalami nasib tragis biasa dikenal dengan sebutan Suicide Squad. Beberapa orang keheranan, aneh bagi perusahaan farmasi memiliki tim seperti ini. Sebuah divisi gila yang menyeleksi karyawan full-time dengan memaksa mereka untuk mengikuti Dead Survival Game atau permainan bertahan hidup dan mati sejak masa orientasi atau masa pengenalan. Kim mencoba keluar dari sana. Sang pembicara masih memberikan pidato. Sebelum menjadi karyawan resmi, mereka akan melewati masa probation atau percobaan. Dan mereka semua tidak memiliki pilihan lain. Karena itu bagian dari tes yang diberikan perusahaan. Pembicara menjentikan jari. Para peserta bingung karena lampu auditorium tiba-tiba mati. Mereka semua berpindah ke lokasi yang berbeda, yaitu di dalam sebuah kereta yang sedang bergerak. Chapter setengah berakhir.
chapter pertama. Seperti apa Daydream Inc? Apakah mereka perusahaan yang menjual produk kebotakan? Ada yang bilang mereka adalah perusahaan farmasi yang menjual kosmetik yang mampu menyembuhkan penyakit kulit. Ternyata tidak hanya itu. Daydream menyediakan semua obat yang orang-orang butuhkan. Daydream adalah perusahaan yang mampu menciptakan obat ajaib. Panel berganti ke sudut pandang Kim. Daydream Inc. adalah nama yang tidak asing bagi Kim. Kim sepertinya memahami apa yang terjadi dan mencoba keluar. Namun, tiba-tiba ia berpindah lokasi. Yang tadinya di ruang auditorium, sekarang berada di lorong kereta yang tengah bergerak. Semua orang merasa kebingungan. Kenapa tiba-tiba ada di kereta? Dan stasiun tujuan tidak memberikan petunjuk sama sekali. Kim semakin yakin dengan semua keanehan ini. Siapa yang menyangka saat Kim mencari pekerjaan malah terjebak dalam situasi seberbahaya ini. Clue seperti Daydream Inc., Field Exploration Team, dan permainan bertahan hidup yang mematikan itu seperti memvalidasi kecurigaan Kim bahwa dia tuh sebenarnya telah masuk ke dalam sebuah urban legend. Sudut pandang berganti pada seorang wanita. Seperti keseharian biasa, wanita itu pulang kerja, merasa lelah, tapi di rumah cuciannya masih banyak, padahal dia pengen langsung tidur aja. Setelah dia menghela nafas panjang, tiba-tiba wanita itu berada di dalam kereta yang aneh. Kembali ke Kim menyadari bahwa seleksi pertama akan langsung diadakan lewat urban legend ini. Kereta berhenti sampai pada tujuan stasiun yang bernama Soro Station. Pintu kereta akan dibuka dan akan tertutup kembali setelah 30 detik. Siapapun yang telah keluar tidak bisa kembali lagi. Beberapa orang berdiskusi, apakah baik untuk turun dari kereta atau tidak. Salah satu dari pria mencoba keluar karena menganggap semuanya normal lah ya. Ngapain sih kita nih tiba-tiba dipindahkan tadi di auditorium terus tiba-tiba di kereta, mending keluar aja dari kereta. Toh yang mungkin aneh cuma nama stasiunnya, Soro Station. Kim langsung memberitahu bahwa tidak ada stasiun seperti itu di Korea. Seperti mengisyaratkan untuk tidak keluar. Perbincangan dimulai, ada opini A, ada opini B, pro kontra lah. Salah satu pria itu setuju dengan Kim, karena lebih baik berpikir dahulu lah, melihat situasi daripada tiba-tiba langsung keluar aja. Ini nggak tahu di mana antah berantah, mereka juga tiba-tiba berada di sini, lebih baik kayak nunggu atau menilai situasinya terlebih dahulu. Dan ya, ini kemungkinan karakter ini nih akan survive lama. Dia punya survival instinct yang baik ya untuk di cerita horor. Pintu kereta akan segera tertutup. Beberapa dari mereka bergegas keluar, tapi ada satu yang terlambat. Dia juga menyalahkan Kim karena tidak sempat keluar. Kim memaklumi tindakan mereka, karena lebih gampang untuk turun dari kereta daripada harus berpikir tentang situasi aneh yang ada di depan mereka. Orang-orang yang sudah keluar merasa kayak, ya santai aja lah gitu. Kita udah keluar nih dari kereta, ngapain kita dalam kereta kan? Toh gak jelas juga nih kereta mau kemana arahnya. Sampai sesuatu muncul. Sesuatu yang bentuknya ini aneh, seperti cairan yang turun dari langit-langit stasiun. Cairan itu melelehkan apapun yang disentuhnya. Berjatuhan memenuhi seluruh area tempat orang-orang keluar dari kereta. Jeritan minta tolong terdengar keras, sampai yang tersisa hanya keheningan. Kim hanya bisa menutup mata, menyimpulkan bahwa itu adalah hasil dari pilihan yang salah. Sekaligus memulai program probation untuk para karyawan baru. Orang-orang yang ada di dalam kereta syok melihat kejadian mengerikan yang terjadi di stasiun Soro, dan kereta akan bergerak ke tujuan berikutnya. Chapter 1 berakhir.